Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara, berasal dari SMP Negeri 2 Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Saya didampingi oleh dua guru hebat saya, yaitu Bapak Haryanto selaku fasilitator saya dan juga Bapak Riyandi Marisa selaku pengajar praktik saya. Nah, pada modul 2.1 tugas modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdifferensiasi, saya akan mencoba berbagi tentang apa itu yang dimaksud ataupun kesimpulan dari pembelajaran berdifferensiasi. Pembelajaran berdifferensiasi ini merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh guru untuk murid, keputusan yang masuk akal ataupun yang disebut dengan common sense, yang berpihak pada anak, student center, dengan memperhatikan kesiapan belajar murid ataupun kebutuhan-kebutuhan murid sebelum pembelajaran. Nah, jadi yang dibutuhkan dalam pemetaan pembelajaran tersebut, yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil murid. Dari ketiga aspek ini maka menjadi dasar dalam praktek berdifferensiasi. Adapun strategi dalam berdifferensiasi itu ada 3. Yang pertama ada strategi konten, yang kedua ada strategi proses, dan yang ketiga ada strategi produk. Nah, apa saja yang di dalam strategi diferensiasi konten? Yang di dalam strategi konten itu apa yang kita ajarkan kepada murid? Yang pertama kita melihat dulu tingkat kesiapan murid, minat dan profil, ataupun boleh saja kombinasi keduanya, kombinasi kesiapan, minat dan juga profil. Jadi ketiga-tiganya boleh dikombinasi. Nah, dalam kesiapan itu apa yang disiapkan? Yang pertama bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu ada yang foundation ataupun mendasar, ataupun ada yang transformatif. Bagi yang siswa kita yang masih kesiapan belajarnya masih secara mendasar, maka kita mempersiapkan bahan ajar yang foundation. Sedangkan siswa yang sudah memiliki kelebihan ataupun kemampuan secara intelijensi, maka bahan ajar yang kita siapkan adalah transformatif ataupun sesuai dengan yang sesuai ataupun memiliki ide-ide dan tantangan yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan pemandu. Nah, kemudian dari minat ini lebih banyak kita sajikan berupa teks-teks narasi. Kemudian pada profilnya tersebut, profil harus sesuai dengan gaya belajar murid. Apakah dia secara visual ataupun secara audio ataupun secara kinestetik. Ini sangat tergantung pada kemampuan di profil murid, gaya belajar murid. Nah, pada diferensiasi proses kita melihat kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kalau misalnya murid kita itu masih memerlukan bantuan, maka kita berikan bantuan ataupun yang disebut dengan scaffolding. Sedangkan yang murid yang sudah memiliki kemampuan, kita arahkan cara belajarnya. Sehingga di dalam kegiatan diferensiasi proses ini diperlukan adalah kegiatan yang berjenjang. Yang pertama ada yang dukungan dan tantangan, kemudian adanya pertanyaan pemandu untuk menumbuhkan kesiapan belajar murid. Kemudian sudut minatnya, kita menghadirkan karangan-karangan terkait yang berkaitan dengan minat. Misalnya kita menampilkan misalnya pelajaran olahraga. Nah, olahraga yang ditampilkan ini berbeda, setiap anak kan berbeda-beda minatnya. Ada yang minat berolahraga sepak bola, maka yang diberikan adalah terkait dengan sepak bola. Kemudian adanya pertanyaan pemandu, adanya agenda individual, dan juga memvariasikan lama atau waktu visualnya. Kemudian pengelompokan yang fleksibel. Dan itu dalam diferensiasi proses. Dan kemudian pada diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah merupakan sebuah pekerjaan yang dihasilkan. Jadi bagaimana hasil dari pekerjaan tersebut? Yang pertama, hasilnya bisa berupa karangan, tulisan, ataupun hasil tes pertunjukan, ataupun presentasi, ataupun rekaman video. Inilah yang
strategi di dalam diferensiasi produk. Kemudian pemahaman dengan tujuan yang diharapkan. Yang diharapkan ada dua, yang tantangan dan keberagaman yang variasi. Kemudian pilihan yang beragam sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian selain dari strategi konten, produk, proses dan juga produk, kita juga harus melihat pada learning community, komunitas belajar. Maka di dalam lingkungan belajar itu harus diciptakan, yang pertama yang harus diciptakan adalah kehadiran setiap orang akan dihargai karakter di dalam learning community-nya. Jadi antara murid, sikap yang pertama yang harus dihadirkan adalah sikap antara murid dengan murid. Kemudian ruang kelas yang dipenuhi dengan berbagai macam pekerjaan murid ataupun display. Display itu ditempel di seluruh sudut ruangan. Kemudian sikap saling menghargai. Saling menghargai ini tidak hanya orang di dalam kelas aja, tetapi orang yang hadir ke dalam kelas tersebut juga merasa nyaman. Kemudian sikap paling menonjol, perasaan aman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan perkembangan belajar. Yang pertama dengan bertanya. Kalau memang dia tidak tahu, dia bisa mengatakan tidak tahu. Kemudian ada jawaban tidak tepat. Jawaban yang tidak tepat yang diberikan oleh murid itu juga dihargai. Inilah yang dimaksud dengan learning community. Jadi komunitas belajar yang menyenangkan, lingkungan belajar yang menyenangkan ini sangat mendukung di dalam proses pembelajaran diferensiasi. Kemudian sesuai dengan kemampuan. Jadi anak-anak tersebut di dalam pembelajaran diferensiasi ini akan tumbuh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun yang berkembang dari si anak tersebut hanya sedikit saja, dan guru yang mengajar di kelas yang dengan learning community yang berdiferensiasi ini harus mencatat perkembangan anak walaupun perkembangannya tersebut kecil sekali. Baik, cukup sekian dari kesimpulan dari pembelajaran diferensiasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian cara mewujudkannya itu berarti yang pertama adanya pemetaan murid berdasarkan kesiapan belajar, kemudian minat dan juga profil. Yang kedua adanya strategi diferensiasi konten, proses dan juga produk. Yang selanjutnya adalah learning community ataupun lingkungan belajar yang menyenangkan serta manajemen waktu yang bagus ditata sehingga setiap yang ada di dalam ruang kelas itu mendapat perkembangan ataupun pertumbuhan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya Wahyuni, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.